luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, untuk ketua kelasnya boleh dipimpin. Baik, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihah. Amin. Nah, baik, di sini saya akan mengecek absensi terlebih dahulu. Alma Salsabila, hadir Bu. Husna Walida, hadir Bu. Afifah, hadir Bu. Neska, hadir Bu. Wahyuni, hadir Bu. Melvi, hadir Bu. Iska, hadir Bu. Nah, ada yang ingat gak materi minggu lalu? Coba angkat tangan yang bisa menyimpulkan materi pada minggu lalu. Saya Bu. Pada Neska. Jadi itu materi kita minggu lalu yaitu mengenai lantai atau tumbuhan. Nah, materinya adalah organisme multiseluler eukariotik yang biasanya mencakup tumbuhan gimnospermae ataupun angiospermae. Nah, beri aplaus kepada Neska. Nah, sekarang kita mempelajari tentang animalia, yang dimana tujuan kita mempelajari animalia ini yaitu agar dapat kita mengetahui ciri-ciri animalia. Kemudian kita bisa juga mengetahui perbedaan hewan vertebrata dan invertebrata. Kemudian kita bisa juga dapat mengaitkan peran animalia dalam kehidupan. Nah, sebelum itu saya akan menayangkan video pembelajaran. Dari video ini kita bisa mengetahui mana yang termasuk hewan invertebrata dan hewan vertebrata.
multiseluler. Ada yang tahu nggak apa itu organisme eukariotik? Ya, eukariotik berarti artinya dapat membuat makanannya sendiri. Nah, Esta, Susna. Saya menjelaskan apa itu eukariotik. Eukariotik itu sel yang memiliki hewan yang memiliki sel inti atau nukleus yang dikelilingi oleh membran sehingga sel ini memiliki dua membran dari sitoplasma dan membran inti. Terima kasih kepada saudara Susna. Kemudian ciri berikutnya itu adalah tidak memiliki dinding sel. Yang memiliki dinding sel itu hanya tumbuhan. Kemudian dia bereproduksi secara kawin atau seksual dan bisa juga dia bereproduksi secara seksual. Dan ciri berikutnya itu ada organisme yang aktif yang bergerak yang disebut dengan mobil. Nah, kan kalian tahu itu ada ciri-ciri hewan. Mungkin di sini saya akan mengkaitkan LKPD dan mengelompokkan hewan berdasarkan ciri-cirinya. Terima kasih, Bu. Pada soal pertama itu ada dua gambar yang dimana kalian akan mengelompokkan kedua gambar tersebut termasuk ke dalam kelompok apa dan berikan alasannya. Yang kedua juga seperti itu. Nah, pada gambar yang ketiga ini ada macam-macam hewan invertebrata, kemudian
pendamping. Kemudian ada hewan sebagai hewan peliharaan, yaitu sebagai kucing, kelinci, dan burung. Dan juga hewan itu juga bisa membantu pekerjaan manusia, contohnya kerbau yang membajak sawah. Kemudian ada hewan itu juga bisa memelihara keseimbangan ekosistem, contohnya itu seperti rantai makanan, yaitu padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang. Nah, berakhirnya dari sesi terakhir, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita? Bu. Kita ini hari ini belajar tentang animalia. Jadi kesimpulannya, animalia merupakan seluruh organisme multiseluler atau bersel banyak yang heterotrof, memiliki saraf dan otot sehingga dapat bergerak dan juga bereproduksi, bisa secara seksual maupun aseksual. Kemudian ciri-cirinya merupakan organisme eukariotik dan multiseluler, heterotrof, tidak memiliki inti sel, dan organisme yang aktif bergerak. Mungkin itu saja, Bu. Untuk tugas kita, tadi kan kita mengelompokkan hewan-hewan tadi. Tugas kita untuk ibu-ibu di depan yaitu membuat peta konsep yang dikumpul yang ke depan yang berdasarkan NKPD tadi. Baik, Bu. Nah, ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada jadi